Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Perkenalkan, saya Faizal Zudi Mubarok, mahasiswa program studi sarjana terapan komputerisasi akuntansi dari Politeknik Negeri Semarang. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah rekayasa perancangan sistem informasi akuntansi berbasis desktop, yaitu sistem informasi laporan keuangan. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan rekayasa aplikasi laporan keuangan yang sudah dibuat sebagai output dari pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi. Dan sebelum kita langsung mendemonstrasikannya, saya akan menjelaskan mengenai tools yang digunakan serta berkenaan dengan pembuatan video ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya disclaimer, video ini itu dibuat hanya untuk konten edukasi, hanya sebagai konten edukasi. Jadi tidak ada unsur komersialisasi apapun. Dan segala data dan informasi yang terkandung dalam video ini itu hanya sebatas contoh serta rujukan sebagai bahan pembelajaran. Nah, itu disclaimer-nya. Nah, selanjutnya, jadi sempat saya singgung bahwasanya pembuatan aplikasi ini berbasis desktop, yaitu sistem informasi laporan keuangan. Nah, teknologi-teknologi yang digunakan diantaranya ada beberapa hal. Di sini, pembuatan video ini mengacu berdasarkan aplikasi yang telah dibuat. Aplikasi yang telah dibuat itu dibuat menggunakan bahasa BASIC dengan software menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Nah, Microsoft Visual Studio 2010 ini atau biasa dikenal dengan VB10 ini merupakan salah satu software pembuatan aplikasi dengan bahasa BASIC berbasis desktop. Ikonnya seperti yang ada di dalam taskbar sebelah kanan, itu merupakan ikon VB10 atau Microsoft Visual Studio 2010. Nah, tools kedua yang kita gunakan adalah SAM. SAM di sini, kenapa kita menggunakan SAM? Karena di sini database yang saya gunakan adalah menggunakan MySQL, di mana kita membutuhkan SAM untuk berfungsi sebagai server lokal yang menjalankan aplikasi dan database-nya, sehingga kita membutuhkan SAM. Nah, itu tools kedua. Lalu tools ketiga, tadi sempat saya singgung bahwasanya di sini kita menggunakan MySQL sebagai database, sehingga kita membutuhkan sebuah aplikasi atau sarana atau platform yang akan bisa membuka database MySQL. Di sini saya menggunakan SQLio. Ini software yang bisa digunakan untuk membuka database MySQL, melakukan eksekusi query dan seterusnya. Tapi juga ada opsi menggunakan phpMyAdmin melalui localhost. Nah, itu lalu selanjutnya kita juga membutuhkan SQL connector. SQL connector di sini berfungsi untuk mengkoneksikan database kita MySQL dengan aplikasinya, sehingga kita membutuhkan penghubung yaitu SQL connector. Di sisi lain, output dari aplikasi ini, yaitu aplikasi laporan keuangan, adalah outputnya menggunakan Office. Jadi nanti bisa diekspor ke dalam Microsoft Excel. Jadi kita membutuhkan Microsoft Office yang sudah terinstall di hardware kita. Lalu selain Microsoft Office, kita juga membutuhkan PDF Reader, di mana nanti akan ada user guide dan juga beberapa sarana lain yang bisa dibuka dengan PDF Reader. PDF Reader di sini bisa menggunakan Microsoft Edge, Adobe Reader ataupun Foxit. Jadi itulah teknologi-teknologi yang bisa digunakan ataupun hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan dan membuat aplikasi sistem informasi berbasis desktop, yaitu sistem informasi laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya kita langsung akan memulai mengenai demonstrasi dari aplikasi ini. Nah, di sini pertama-tama kita harus menyalakan SAM dulu, karena nantinya untuk menjalankan database-nya kita harus membutuhkan SAM harus nyala terlebih dahulu. Kita start Apache dan juga MySQL-nya sebagai server lokal dan juga database-nya. Lalu di sini saya sudah men-create icon aplikasinya, yaitu Start Post GL. Nah, di sini tinggal kita double klik saja pada icon aplikasi ini, maka akan masuk ke laman aplikasi. Ya, ini tampil splash screen. Lalu splash screen hanya bertahan selama 3 detik karena memang itu hanya sebagai
screen pembuka, lalu akan diarahkan ke halaman login dan diminta user untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, kita masukkan username-nya dan juga passwordnya agar kita bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, di sini sudah berhasil login sukses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal. Di sini, setelah kita masuk ke halaman utama, ini bukan halaman utama, ini merupakan main form, di mana terbangun dari MDI form, ditempel oleh form shortcut dengan beberapa icon di sini. Nah, dalam MDI form ada beberapa toolbar ataupun toolstrip. Ini toolbar atau toolstrip file. Ini merupakan bawaan dari MDI formnya. Ada data master untuk bisa nanti kita bisa meng-create CRUD account, user, dan juga input transaksi jadwal umum. Lalu menu laporan keuangan, di sini ada beberapa hal, mulai dari buku besar, laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan juga posting transaksi. Dan juga menu tools, Windows, dan juga hard, di sini ada user guide dan juga about aplikasi. Jadi itu merupakan bagian atas header dari MDI form atau main formnya. Ada toolstrip dan juga toolbar dengan seperti yang sudah saya jelaskan. Ada juga di sini icon toolsnya mulai dari new dan seterusnya. Ini merupakan bawaan dari formnya. Dan di bagian bawah di footer di sini tampil keterangan mulai dari copyright, username yang saat ini login, dan juga today. Ya, jadi di sini nanti setiap username itu akan berubah karena ini menyesuaikan dengan siapa yang login. Lalu ditempelkan dengan form shortcut, dan dalam form shortcut terdapat beberapa icon mulai dari account, jadwal umum, buku besar, laba rugi, arus kas, neraca, dan perubahan modal. Itulah main form yang ada di dalam aplikasi ini. Baik, pertama kita akan masuk ke menu akun, di mana kita membuat sebuah laporan keuangan. Kita membutuhkan akun atau rekening atau perkiraan, di mana akun-akun ini nantinya akan membangun sebuah transaksi yang diinputkan untuk mencapai outputnya, itu laporan keuangan. Kita masuk ke akun, account list, daftar akun. Ini sudah ada akun-akun yang ada dengan saldo awalnya. Nah, di sini ada juga beberapa menu, mulai dari tambah, koreksi, hapus, ini simpan, batal, keluar, awal, akhir, sebelum, dan sudah. Nah, kita coba simulasikan menambah akun baru dalam daftar akun ini. Kita coba klik tambah, secara otomatis text box-nya akan bersifat enable, dan tombol-tombol tambah, koreksi, dan seterusnya kecuali batal dan simpan bersifat disable. Nah, di sini kita tambahkan, contohnya kita tambahkan satu akun dengan nomor akun 5401. Nama akunnya adalah biaya penyusutan. Saldo awalnya kita asumsikan 0 saja. Kalau kita simpan, maka sukses disimpan. Nah, di sini akan muncul di bagian list view-nya akun yang baru kita tambahkan. Jika kita ingin mengkoreksi, bisa kita klik tombol koreksi untuk update data, tapi yang bisa diupdate hanya nama akun dan saldo awal. Kode akun sudah tersimpan secara otomatis dan tidak dapat dikoreksi. Coba kita edit saldo awalnya menjadi 10 juta. Kalau kita simpan lagi, maka sudah disimpan dan akan terupdate dalam account list biaya penyusutan saldo awalnya 10 juta. Coba kita hapus yang baru saja kita tambahkan dan kita update. Kita hapus, akan ada pesan konfirmasi, yakin menghapus data, yes, data berhasil dihapus, dan akun tadi sudah dihapus dari database. Ini ada juga tombol untuk scroll mulai dari awal. Ini dari list view ini nanti kita bisa mengarahkan ke sini. Awal, maka paling awal, ada sesudah,
sesudahnya akhir berarti kita ke account list paling akhir dan sebelum di atasnya. Seperti itu. Ada juga menu pencarian berdasarkan kode akun. Coba kita cari akun dengan kode akun berawalan 30. Nah, di sini karena kita menginginkan 30, maka ada dua akun yang memiliki unsur kode akun dengan 30, 1301 dan 5301. Kalau kita mengetikkan 1103, maka yang muncul hanya 1103 seperti itu. Dan ini juga bisa berdasarkan nama akun. Kita ingin mencari akun yang berupa beban atau biaya. Nah, maka yang muncul hanya akan akun biaya. Seperti itu untuk master data, yaitu daftar akun. Kita keluar, tadi kita sudah membuat account list di menu akun. Sekarang kita coba membuka form user. Di sini kita dapat mengelola database user, di mana user ini, database ini merupakan mengelola siapa saja yang berhak untuk mengakses aplikasi ini. Kita dapat menambah user, kita dapat mengoreksi user, update datanya, dan juga menghapus user. Nah, karena ini hampir sama dengan form account list tadi, bedanya hanya user dan juga account. Jadi coba kita akan mengupdate data saja yang sudah ada untuk mempersingkat waktu juga. Nah, di sini name user dengan username Polines, namanya adalah Polines. Coba kita ubah namanya menjadi Politeknik Negeri Semarang. Kita coba update data ini, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan, maka secara otomatis user ID Polines namanya berubah menjadi Politeknik Negeri Semarang. Itu saja untuk form user ini, karena toolsnya hampir sama, mulai dari create di list view, update, koreksi, dan juga delete, hapus. Dan juga ini tombol scroll juga sama, awal, akhir, sebelum, dan sesudah. Seperti itu. Selanjutnya dari master data kita sudah selesai. Selanjutnya adalah transaksi utama ataupun tools utama dari transaksi di perusahaan adalah menginput transaksi yang ada dalam jurnal umum, di mana jurnal umum ini merupakan tools yang digunakan oleh perusahaan untuk menginput transaksi ke dalam sebuah perekapan transaksi, yaitu namanya adalah jurnal. Nah, ini merupakan form jurnal umum. Di sini menggunakan show yang menempel di main form saat kita mengklik icon ini. Tapi saat kita mengklik di toolscript, nanti akan muncul secara dialog. Bedanya apa? Bedanya adalah pada codingnya, yaitu saat dalam toolscript ini codingnya adalah show dialog, sedangkan di icon yang menempel di form shortcut adalah show, sehingga menempel. Kita gunakan ini saja. Nah, di sini ada beberapa menu atau beberapa bagian, mulai dari nomor, keterangan, deskripsi, akun, posisi debit dan kredit. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan transaksi dari perusahaan kita, yaitu transaksi selama periode Februari 2022. Ini merupakan transaksi perusahaan selama bulan Februari 2022, mulai dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Nah, sebelum video dibuat, saya sudah menginputkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25. Jadi hanya tinggal tanggal 28 Februari yang belum kita inputkan ke dalam aplikasi. Jadi karena untuk mempersingkat waktu, maka saya sediakan satu transaksi terakhir untuk kita contoh inputkan ke dalam aplikasi. Tanggal 28 Februari dengan nomor bukti BM04, transaksinya adalah menjual spare part kepada pelanggan 100.000 secara kredit. Kita langsung inputkan saja ke form jurnal. Kita pilih button new, secara otomatis
nomor jurnal akan terisi. Kita pilih tanggalnya ada tanggal 28 tadi dengan keterangannya adalah BM04. Deskripsinya tadi adalah penjualan spare part secara kredit. Lalu di sini ada tombol untuk input akun. Kita pilih klik icon huruf I, maka akan masuk ke form cari akun. Nah, untuk transaksi tadi kita menjual spare part secara kredit, maka debitnya adalah piutang. Kenapa piutang? Karena piutang merupakan kita memiliki simpanan saldo pada customer kita, seperti itu. Jadi kita debitnya adalah piutang. Nilai berapa tadi? Kita cek lagi di transaksi 28 Februari BM04 spare part ke pelanggan 100.000 kredit. Oke. Berarti 100.000 kita inputkan di sini. Kalau kita pilih add, maka di sini akan muncul di list view-nya untuk bagian debit. Kita inputkan yang saldo kredit. Pasangannya adalah piutang usaha pada penjualan spare part. Penjualan spare part ini, atau kita cari saja penjualan. Nah, kita menggunakan fitur yang disediakan yaitu search account penjualan spare part. Sebesar berapa? 100.000. Kita pilih add. Nah, nomor jurnal secara otomatis BM04, deskripsinya penjualan spare part secara kredit, yaitu jurnalnya adalah piutang usaha 100.000 pada penjualan spare part 100.000, debit 100.000, kredit 100.000, harusnya sudah balance. Kita save. Oh, ternyata jumlah debit dan kredit tidak sama. Kenapa? Karena tadi saya melebihkan 10 di sini, sehingga kreditnya 1 juta. Nah, kita coba hapus. Di sini kita hapus, delete item. Nah, kita tambahkan lagi add. Kita coba save. Harusnya sudah berhasil, sukses disimpan, sehingga jurnal yang kita catat tadi sudah tersimpan dalam database, sehingga seluruh transaksi dalam satu perusahaan ini sudah tersimpan dalam database. Oke. Next. Nah, karena rekam jurnal sudah selesai, pastikan bahwasannya seluruh transaksi yang sudah kita input itu sudah masuk ke dalam neraca saldo dan sudah balance antara debit dan kredit. Sehingga kita lihat coba di neraca, pastikan saldonya harus balance. Saldo debit, saldo kredit, totalnya harus sama. Ya, totalnya sudah sama. Sebesar di sini ada 269.100.000 rupiah. Debit dan kredit total saldonya sama. Oke. Maka kita sudah bisa lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya, untuk menambahkan buku besar, kita perlu untuk memposting transaksi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya data transaksi saldo dalam jurnal umum yang sudah diinputkan akan posting ke jurnal umum. Kita posting ke jurnal umum. Nah, kita lihat posting akun penjualan 100% completed. Oke, 100% completed. Otomatis data sudah berhasil diposting. Nah, selanjutnya kita coba posting lagi, apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena data penjualan sudah diposting sebelumnya. Oke. Atau kita coba inputkan untuk bulan Maret. Kita testing bulan Maret untuk mengetes code. Kita coba posting, data tidak ada karena memang belum ada transaksi ke situ. Oke. Itu untuk posting ke buku besar. Maka di buku besar kita bisa tampilkan. Nah, kita bisa aktifkan tanggal. Kita mulai dari awal Februari saja sampai tanggal 28. Kita pilihkan akun, kas dulu, kita pilih auto refresh, maka akan refresh secara otomatis seperti ini. Atau kita pilih akun yang lain, piutang misalkan, maka akan berganti ke piutang. Atau kita pilih tanah, data transaksi untuk tanah. Atau kita pilih biaya gaji karyawan, ada pembayaran gaji kan tadi di transaksi bulan ini tanggal 1 seperti di transaksi ini. Nah, bayar gaji
atau kita inputkan privé, buku besar untuk privé, ada pengambilan uang seperti itu. Jadi ini merupakan tampilan dari buku besar atau kita penjualan. Nah, yang sudah kita posting tadi, atau mungkin kita lihat mesin bengkel tidak ada transaksi, dan ada transaksi tadi transaksi pendapatan jasa servis, ada beberapa, ada satu. Intinya ini merupakan buku besar umum yang bisa kita custom mau akun apa yang akan kita tampilkan. Seperti itu. Kita coba kembali ke akun kas, kita coba export ya, export ke Excel. Nanti akan tampil dalam file Excel, sehingga kita bisa cetak laporan buku besar ini sesuai dengan custom kita. Nah, seperti inilah tampilan untuk hasil ekspor buku besar ke dalam file Excel. Seperti itu. Kita kembali ke form. Ini untuk buku besar yang bisa kita custom sesuai dengan akun mana yang akan ditampilkan saldonya. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk form buku besar. Selanjutnya, setelah kita menginput transaksi ke dalam jurnal umum, kita posting transaksi itu masuk ke buku besar, kita bisa mulai melihat laporan-laporan yang ada di dalam perusahaan kita. Laporan di sini mulai laporan laba rugi, arus kas, maupun laporan modal hingga neraca bisa kita lihat. Kita coba masuk ke laporan laba rugi untuk melihat seberapa sih kinerja perusahaan kita, apakah menghasilkan laba ataupun menghasilkan rugi. Nah, kita lihat dari transaksi yang direkam masuk ke buku besar, maka laporan laba rugi kita untuk bulan Februari adalah seperti berikut ini, di mana untuk pendapatan usaha penjualan spare part ada 41.100.000, pendapatan jasa 20.500.000, sehingga total pendapatan usaha ada 61.600.000 dengan total beban usaha terdiri dari HPP, beban gaji, dan listrik air telepon, totalnya adalah 53.200, dan laba sebelum pajak 8.400, pajaknya 10%, sehingga laba berusaha atau laba bersihnya bulan Februari 2022 adalah 7.560, mohon maaf, 7.560. Ini merupakan laba yang diperoleh perusahaan selama bulan Februari. Nah, itu merupakan ikhtisar dari laba rugi yang kita dapatkan dari kinerja selama bulan Februari. Kita coba ekspor ke dalam Excel. Nah, dalam Excel juga sama, bisa kita custom untuk kita cetak ke dalam hard file. Seperti ini tampilannya. Cukup. Di sini kita coba akan memposting laba ini ke dalam neraca, ke dalam neraca. Kita melalui menu post. Tapi sebelum itu kita coba tandai dulu di neraca saldonya ada berapa. Kita lihat ikhtisar laba rugi saldonya ada 5 juta. Oke, ingat-ingat ada 5 juta. Kita coba posting laporan laba ruginya sudah diposting ke neraca. Cek ke neraca. Kita lihat neraca. Nah, di sini menjadi 12.560.000. Itu merupakan 5 juta ditambah dengan 7.560.000. Seperti itu. Oke. Kita coba X. Cukup untuk laporan laba rugi. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini adalah gabungan dari yang sudah didapatkan dalam laporan laba rugi. Jadi kita dalam laporan laba rugi mendapatkan sebuah laba, itu akan kita inputkan ke dalam laporan perubahan modal. Nah, seperti ini tampilannya. Sehingga modal akhir kita ada 112.460.000. Itu merupakan modal akhir. Karena modal awal kita ada 100 juta, laba rugi periode berjalan ini adalah laba yang didapatkan bulan Februari
dan juga tadi ada saldo awal yang juga merupakan salah satu unsur laba, sehingga ada private juga yang ada dalam transaksi selama bulan Februari. Kita lihat ada transaksi private ini 100.000 sudah masuk. Nah, ini merupakan laporan perubahan modal selama periode ini per 10 Februari. Oke, coba kita ekspor ke dalam file Excel. Sama seperti tadi, bisa kita cetak ke dalam hard file setelah kita ekspor dengan tampilan seperti ini. Cukup. Kita coba post. Untuk apa? Untuk merubah modal akhir ini akan berpindah ke neraca. Kita lihat, cek neraca, modalnya adalah 100 juta. Ingat-ingat itu. Di sini ada 112.460. Kita post, perubahan modal berhasil diupdate. Kita lihat ke neraca, maka modalnya berubah menjadi 112.460.000. Seperti itu. Sehingga inilah efek dari perubahan modal ke neraca. Saya rasa cukup untuk perubahan modal. Selanjutnya kita akan lanjut ke laporan arus kas. Setelah kita mengetahui laba rugi perusahaan, kita mengetahui modal akhir perusahaan, selanjutnya kita akan masuk ke cash flow, di mana ini merupakan laporan yang menampilkan alur keluar masuknya kas. Di sini ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, yaitu aktivitas utama perusahaan, meliputi penjualan dan penjualan spare part dan juga pendapatan jasa. Ada aktivitas investasi, ini merupakan jual beli peralatan, tanah, bangunan, dan seterusnya. Aktivitas pendanaan ini merupakan aktivitas yang diperoleh dari pendanaan, contohnya dari utang bank ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya jangka panjang. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengcustom tampilan laporan arus kas ini. Kita bisa custom akun-akun apa saja yang akan muncul dalam laporan arus kas. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke set account. Lalu set akun, kita coba tambahkan akun apa ya? Kita coba tambahkan akun piutang usaha. Kenapa? Karena sebenarnya piutang usaha itu merupakan salah satu unsur dari aktivitas operasional. Nah, ini penting untuk kita masukkan, karena ini pasti akan mempengaruhi kas. Bertambahnya piutang usaha maka akan mengurangi kas, dan menurunnya piutang usaha maka akan bertambahnya kas. Kenapa? Piutang usaha timbul karena kita melakukan penjualan kredit. Kalau utang usaha bertambah, berarti kita melakukan banyak penjualan kredit, maka kas kita akan berkurang. Kalau piutangnya berkurang, itu pasti ada transaksi penerimaan uang dari pelanggan yang melunasi piutangnya. Otomatis kita akan dapatkan uang seperti itu. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah, di sini muncullah akun piutang, kan, seperti itu. Ini untuk laporan arus kas, seperti itu, sehingga posisi kas kita di akhir atau per saat ini adalah sebesar Rp7.400.000. Kita coba ekspor laporan arus kas ini ke dalam file Excel. Seperti biasa, kita bisa mencetaknya dalam bentuk hard file. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan dari laporan arus kas yang sudah kita ekspor ke dalam file Excel. Cukup untuk laporan arus kas. Intinya laporan arus kas merupakan laporan yang menampilkan alur keluar masuknya kas perusahaan dari 3 aktivitas utama itu. Nah, sekarang kita masuk ke neraca, di mana neraca ini merupakan sebenarnya sudah kita lihat berkali-kali, mulai dari jurnal umum, posting laba rugi, posting modal, sudah kita lihat berulang kali. Kita coba ekspor saja langsung ke file Excel. Ini merupakan rincian akun beserta saldonya, debit dan kreditnya. Seperti ini tampilan dalam file Excel-nya. Itu untuk laporan neracanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi akhir penutupan, saya akan sedikit mengulas bahwasanya
sebuah siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi yang dicatat ke dalam jurnal. Nah, dari jurnal itu nanti diposting ke buku besar. Tadi sudah diposting ke buku besar. Dari buku besar akan disusun neraca saldo. Dari situ nanti akan mulai bisa disusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Dari laporan laba rugi ini, data laba rugi dibutuhkan di laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal menghasilkan modal akhir dan juga dibutuhkan di neraca. Laporan arus kas visualisasikan kas masuk dan kas keluar dari 3 aktivitas utama, operasional, investasi, dan juga pendanaan. Itu ada juga laporan satu lagi, yaitu laporan catatan atas laporan keuangan, CALK. Itu merupakan deskripsi dari rincian kebijakan akuntansi dan juga rincian masing-masing akun. Itu hanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah go public seperti itu. Sehingga disinilah siklus akuntansi itu berjalan, dan sistem informasi laporan keuangan ini telah menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan bisa diekspor ke dalam file Excel. Itu kita lihat di sini ada user guide, menu help. Ini merupakan panduan untuk user menggunakan aplikasi ini. User guide ini kita menempelkan PDF dalam memanggil dalam form petunjuk pengguna ini. Bacalah petunjuk pengoperasian aplikasi ini dengan cermat. Seperti ini petunjuk operasionalnya. Aplikasi siswa penjualan, start post. Nah, seperti ini kurang lebih untuk user guide dari menu help. Salah satu dari bagian aplikasi ini jika memang user mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi ini. Itu dan tentang aplikasi ini, di about, aplikasi ini merupakan aplikasi dengan nama StarPros versi 1, hak cipta oleh Faisal baru saya sendiri, mahasiswa program studi komputerisasi akuntansi Politeknik Semarang. Ini merupakan aplikasi sistem informasi penjualan khususnya untuk laporan keuangan yang kita bahas di sini, berbasis desktop, dibangun dengan bahasa pemrograman basic, berorientasi OOP (Object Oriented Programming), menggunakan VB10 atau Microsoft Visual Studio 2010. Output dari laporan kuliah pemrograman akuntansi. Itu kiranya demikian demonstrasi dari rekayasa sistem informasi laporan keuangan dari aplikasi yang dibangun sebagai output dari mata kuliah pemrograman akuntansi. Kita log out saja dari aplikasi ini, yakin logout sistem, oke, maka sudah selesai. Kita tutup aplikasi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan edukasi bagi kita semua. Mohon maaf apabila tata krama dan tutur kata yang tidak berkenan. Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat dan salam hormat penuh semangat. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.